warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Arif Talantiningrum, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik di sekolah. Dan teman saya bersama teman saya Dia Bulan Sari. Oke, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di kelasnya Budia. Untuk pertama kali ini saya mau bertanya dengan Budia. Budia mengajar apa, nggih? Saya mengajar sejarah. Oh iya. Pada kali ini Budia mengajar sejarah dan akan melakukan pembelajaran tentang sejarah di Indonesia. Oke. Boleh saya bertanya sedikit sebelum observasi saya di kelas ya Budia ya? Oke, silakan Bu. Oke, untuk pertama saya ingin bertanya bagaimana tujuan pembelajarannya Budia untuk pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran saya untuk sekarang ini itu ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah menganalisis latar belakang terbentuknya BPPTKI dan PPKI. Kemudian yang kedua adalah siswa itu harapannya bisa membandingkan tujuan BPPTKI dengan PPKI. Jadi nanti menganalisis dan membandingkan ya Bu untuk tentang BPUPKI tadi ya, dan BPUPKI. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu pasti ada area pengembangan yang hendak dicapai ya Bu ya. Oke, boleh diceritakan area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini Bu ya? Yang pertama, kenapa saya menggunakan dua tujuan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi nanti saya berikan sebuah masalah, nanti mereka menganalisis, mengobservasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mereka mampu berpikir kritis. Jadi kalau di dalam kurikulum merdeka itu kan ada profil terimanya, jadi ada terimanya. Nah di sini saya mengambil dua komponen penilaian yaitu berpikir kritis dan mandiri sesuai dengan model yang saya gunakan. Oh ya, jadi intinya nanti kita fokus kepada siswa juga ya Bu ya. Jadi pengembangan siswa, motivasi, kemandirian, kreativitas seperti itu. Sehingga dari tujuan dan area pengembangan yang hendak Budia capai, pasti ada strategi yang ingin disiapkan ya Bu ya? Ya. Jadi selama ini kan saya mengajarnya secara konvensional, banyak guru yang menggunakan cara konvensional. Wajar ya Bu ya. Nah, terus kemudian saya berusaha untuk membuat sebuah pembaruan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan dari kurikulum yang baru sekarang, sehingga saya mencoba menggunakan model pembelajaran baru yaitu PBL. Mungkin bagi guru yang lain sudah biasa, tapi ini termasuk pertama bagi saya untuk melakukan PBL ini. Jadi di PBL itu saya memberikan sebuah masalah kepada siswa tentang materi BPUPKI dan PPKI ini, kemudian mereka melakukan pengumpulan informasi, mengobservasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, jadi PBL itu singkatan dari Problem Based Learning. Oke, dari PBL itu pasti boleh bertanya apakah ada, sekarang kan ada lagi ya Bu ya teori strategi pembelajaran diferensiasi. Apakah di dalam ini untuk pembelajaran ini ada pembelajaran diferensiasi? Pasti ada ya Bu. Jadi kalau di modul di kurikulum merdeka itu kan memang harus ada ya pembelajaran diferensiasi. Artinya kita menyesuaikan dengan bakat dan minatnya siswa. Nah, di dalam pembelajaran saya itu saya memberikan sesuai dengan materi ya. Saya memberikan keleluasaan bagi siswa untuk misalnya mencari literatur atau mencari informasi melalui YouTube, melalui media sosial yang lain, sumber-sumber yang lain, internet, dan juga tetap ada bagi siswa-siswa yang memang gemar membaca itu tetap disediakan literatur seperti buku paket. Oh ya, jadi nanti kayak diferensiasi konten ya. Sepertinya nanti juga ada pembelajaran PSE Bu, pendidikan sosial emosional. Sosial emosional. Iya, apakah akan direncanakan strategi seperti itu Bu? Pasti akan direncanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di dalam komponen modul ya. Jadi kita kan dulu kita memang baru bangkit dari kurikulum 2013 revisi, sekarang kita belajar tentang kurikulum merdeka dan semua tahap-tahap itu pasti harus dikuasai.
Ya, baik. Terima kasih sudah menjelaskan bagaimana tujuan, pengembangan dan juga strategi. Insya Allah rencananya mau kapan ya Bu ya? Tindak lanjut ini? Insya Allah besok pagi Bu. Kebetulan saya besok pagi ada praktek mengajar. Jadi karena saya sedang menjabat di PPG dalam jabatan gelombang ketiga ini. Jadi besok pagi jam 8 rencananya saya akan melaksanakan PPL di siklus pertama. Oke, boleh. Berarti besok saya juga berada di kelas. Kelasnya Bu Dia untuk melaksanakan observasi dari praktek pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa-siswi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Bu Dia ya untuk percakapan praobservasi. Nanti dan besok saya akan memasuki kelasnya Bu Dia untuk melaksanakan observasi. Setelah itu tetap ada percakapan pasca observasi ya Bu Dia Insya Allah. ya. Jadi seperti itu. Semoga besok berhasil dan tujuannya terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dari tayangan video, 3 cuplikan video tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Betul. Jadi, apa lagi? Betul. Jadi, kalau kita punya tugas, kalau kita punya suatu masalah, kita selesaikan secara bersama-sama, bergotong royong, maka pekerjaan itu akan sangat mudah dan sangat gampang untuk diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Berarti kalian sudah paham tentang motivasi ini. Kenapa Bu Dia memberikan video ini? Karena nanti itu akan berkaitan dengan pekerjaan kita hari ini, dengan kegiatan kita hari ini. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Siapa yang tahu gambar ini? Apa ini ya? Gambar apa ini ya? Pengeboman. Apa lagi? Ini kota namanya apa? Hiroshima dan Nagasaki.
Teman-teman, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian kedua. Kita bahas satu persatu ya. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal tahun 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap Sekutu dalam Perang Dunia II. Saat itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam perang melawan Sekutu. Oleh karena itu, banyak hal yang dipahami ya. Oke, jadi itulah sejarahnya. Cerita tentang terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Benar nggak yang diinformasikan sama Bu Dia? Berarti BPUPKI dan PPKI ini dibentuk oleh siapa? Jepang. Sebagai salah satu jaminan bahwa Indonesia akan diberi
dipertanggungjawabkan atau tidak seperti biasa. Itu ya. Oke, sampai sumbernya sudah paham? Nah, kemudian ini baru kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 nanti tugasnya adalah membahas mana kelompok 2 nih? Ya, kelompok 2 membahas tentang latar belakang berdirinya PPKI. Oke, nanti dibahas apa yang melatar belakangi PPKI dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 mana kelompok 3 aslinya? Kelompoknya Renita, tujuan BPUPKI dan PPKI. Nah, tujuannya apa? Nanti dituliskan di LKPI-nya. Kemudian yang keempat, kelompok 4 mana kelompok 4? Ini hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Tadi di video berapa kali sidang BPUPKI? 2. Ada sidang pertama, ada sidang kedua. Jedanya ada pembentukan panitia 9. Lahirnya piagam Oke, sudah mulai paham dari video tadi. Yang kelompok terakhir nih, kelompok 5. Kelompok 5 mana? Oh ya. Kelompok 5 kalian membahas tentang hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3. Nah, berarti sidang PPKI ini sebenarnya sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Nah, tidak apa-apa kita bahas ini karena memang kita membahas lembaga yang dibentuk. Nanti untuk kemerdekaan kita bahas minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD yang sudah Budia bagikan? Sudah paham tentang pengerjaannya? Oke. Kemudian coba dibalik LKPD-nya dibalik dulu. Nah, di bagian belakangnya, di bagian halaman kedua, di sini ada apa namanya kotak-kotak ini ya, garis-garis ini. Disinilah nanti kalian akan menuliskan hasil kerjanya kalian. Bagian yang A, tema kelompok, temanya itu adalah judulnya kalian. Berarti latar belakang BPUPKI, tujuan PPKI, tujuan BPUPKI sesuai dengan tadi yang sudah dibagi per kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, yang poin B ini adalah pembahasannya. Tuliskan apa yang sudah menjadi temuan bagi kalian dari masalah yang sudah saya berikan. Jawaban-jawaban dari apa yang kamu dapatkan, baik dari buku, dari internet, atau dari modul yang sudah Budia berikan. Ya. Kemudian dibaliknya, yang poin kedua ini nanti pada saat presentasi.
Tuhan Yang Maha Esa. B. Persatuan Kebangsaan Indonesia. C. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. 3. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno meminta Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasti Salsabila. Usulan negara dari tokoh Supomo adalah A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir batin, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial. Selanjutnya, lalu kenapa ada Piagam Jakarta? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen historis dari kompromi antara pihak Islam dengan pihak nasionalis atau kebangsaan untuk menjembatani perbedaan antara agama dan negara dan disusun oleh Panitia 9 PPUPKI pada 22 Juni 1945. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah melakukan presentasi dan ada pertanyaan tentang usulan negara dari tokoh Supomo. Tadi ada 5, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Kemudian ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu nanti akan menjadi pembukaan dalam UUD 1945. Biasanya selalu kita bacakan setiap hari Senin. Terakhir kita memanfaatkan waktu ya. Waktunya tinggal sedikit. Terakhir untuk kelompok 5, silakan untuk presentasi singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianawati, nomor absen 20 dari perwakilan kelompok 5. Dengan anggota Eka Wulandari absen 9, Fitriana Aini absen 12, saya Dianawati absen 20, Selin Angelita Sukoco nomor absen 28, dan Silviana Rahmawati absen 32. Hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3. PPKI menghasilkan PPKI untuk mengadakan 3 kali sidang. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, 3. Membentuk Komite Nasional. 2. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, diantaranya 1. Membentuk pemerintah daerah, 2. Membentuk Komite Nasional Daerah, 3. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, 4. Membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, dan 5. Membentuk Tentara Nasional Indonesia. Sidang terakhir yaitu sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, diantaranya 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.
Kemudian kalau di modul ajar yang sudah dia berikan itu sudah ada di sana, silakan dipelajari dan juga jangan lupa untuk browsing internet, melihat literatur-literatur yang lain berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di UDKI. Itu. Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasama anak-anakku semua. Diakhiri nanti jika berdoa dulu ya, kita mengakhiri pelajaran silakan berdoa. Teman-teman seperti ini saja tidak apa-apa, yang penting sikap siap. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kira-kira apa yang terjadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Nur Arif Talantin Ningrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Salam. Dan kali ini saya bersama Ibu Erna Rayung Sarui dari PP saya dan juga Ibu Dia Wulansari, guru Mapel Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan sebelumnya sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Dia. Sudah siap Ibu Dia? Insya Allah sih. Oh baik, Alhamdulillah. Mari kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Dia. Baik. Oke, Bu Dia, kan kita sudah melakukan observasi ya, dan saya ada di kelasnya Bu Dia. Bagaimana perasaan Bu Dia ketika saya itu melakukan observasi di kelasnya Bu Dia? Kalau perasaannya mungkin agak grogi ya, karena biasanya kan kita berinteraksinya dengan peserta didik, hanya saya sebagai guru dan peserta didik gitu. Tapi ketika ada yang mengobservasi di dalam kelas yang sama-sama guru, itu tetap kayak ada nervousnya seperti itu. Tapi alhamdulillah berjalan waktu sudah lebih tenang dan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah. Jadi intinya memang wajar ya perasaan seseorang itu gugup, nervous, tapi setelah mengalir nanti seperti air. Ya, alhamdulillah. Dari kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Dia. Tapi bolehkah saya bertanya, area pengembangan apa yang Bu Dia lakukan di kelas itu dan langkah-langkah yang sudah dikerjakan apa saja? Oke, baik. Jadi kalau di sekolah kita kan kurikulum Merdeka itu baru ya Bu ya, bisa dibilang baru lah. Dan mungkin kita sebagai pendidik juga kan masih proses belajar. Dengan peserta didik juga seperti itu. Nah, masalah yang saya temui di kelas itu adalah motivasi siswa, apalagi ini pelajaran sejarah. Jadi motivasi belajar siswa itu yang kurang meningkat, kurang baik dan kurang aktif. Nah, sehingga saya berusaha mencari sebuah langkah bagaimana caranya agar peserta didik ini bisa aktif dengan pembelajaran di kelas. Nah, kalau sebelumnya saya ambilnya itu dari modelnya dulu. Saya mengambil model, kalau sebelumnya itu modelnya discovery learning, nah saya menggunakan model pembelajaran PBL, di mana pembelajaran PBL ini kan seorang guru itu memberikan sebuah masalah kepada peserta didik, yang kemudian nanti peserta didik ini akan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk memecahkan masalah itu. Nah, ternyata harapan saya dengan tujuan seperti itu, dengan langkah saya seperti itu, nanti akan mendapatkan
tujuan saya tadi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik gitu. Jadi salah satunya adalah dengan mengembangkan kerja kelompok atau diskusi kelompok gitu. Jadi guru kan tidak monoton di dalam kelas. Biasanya kan kalau dulu kan pembelajaran guru benar-benar Sentral. Kayak mendominasi lah, Iya. mendominasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu saya membuat sebuah langkah. Kalau misalnya ini peserta didik yang lebih dominan di dalam kelas, apakah bisa? Karena mungkin kadang kan kita nggak tahu ya anak-anak itu gaya belajarnya seperti apa, dan kemudian ketika mereka tidak berani mengemukakan pendapat, mungkin karena merasa bahwa nanti kalau misalnya disalahkan sama guru, kalau misalnya jawaban saya kurang benar bagaimana dan sebagainya, atau kurang percaya dirinya peserta didik. Nah, ketika saya dalam kelas itu kemudian mempraktekkan, jadi mempersilahkan peserta didik itu untuk tampil, untuk benar-benar terlibat dalam pembelajaran itu, ya harapan saya nanti motivasi anak-anak ini akan meningkat. Baik. Jadi kalau saya bisa rumuskan ya Bu, dirangkum tujuannya Budia dalam kelasnya Budia adalah karena anak-anak itu masih kurang ya Bu, motivasi dan keaktifannya ya. Maka dari itu Budia itu yang biasanya mengajar model discovery learning dibuat untuk PBL ya. Jadi dengan metode diskusi juga ya Bu ya. Oke. Kemudian kalau Bu Dia, saya boleh tanya sejauh mana area pengembangan itu? Apakah boleh diukur ya, tolak ukurnya dari nilai 1 sampai 10, apakah sudah berhasil atau berapa Bu sejauh ini? Sejauh ini secara garis besar sudah berhasil ya, karena kan kalau kurikulum Merdeka itu kan kita sebelum pembelajarannya kita ada asesmen dulu ya Bu ya. Jadi untuk bagaimana kesiapan peserta didik, ada diagnostik, ada diagnostiknya gitu kan. Jadi seorang guru itu benar-benar mempersiapkan, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh sebelum pembelajaran itu kita mulai di dalam kelas. Nah, dengan asesmen itu ternyata memang kita bisa tingkat pemahaman peserta didik ini loh. Berarti kita bisa menyesuaikan dengan materi itu. Nah, kemudian dengan menggunakan diskusi kelompok ini, ya alhamdulillah memang berhasil meningkat. Dan anak-anak selain diskusi kelompok, kan saya memberikan video pembelajaran. Jadi materi itu saya tayangkan melalui video pembelajaran, anak-anak menyimak. Kemudian nanti menuliskan hal-hal penting, poin-poin penting yang ada dalam video pembelajaran yang nanti akan ikut mereka pecahkan dalam masalah yang sudah disediakan dalam LKPD itu. Gitu. Jadi benar-benar kemampuan berpikir kritis mereka itu benar terasah gitu. Jadi intinya apapun yang dilakukan aktivitas anak itu dirangkum ya Bu ya. Jadi untuk membuat masalah yang dari guru buat ya PBL ya Bu ya. Jadi buat untuk memudahkan anak tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Tapi sejauh ini dari perjalanan Budia bagaimana? Adakah kekurangan atau hambatan yang terjadi di dalam kelas itu? Kalau kekurangan pasti ya Bu ya. Karena kan kita juga sebagai guru juga kita masih berkembang, peserta didik juga proses untuk memahami begitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah dari segi sarprasnya dulu ya Bu ya, perawatannya juga ya di sekolah kadang ya memang kita banyak ya fasilitasnya memang ada, tapi ya juga karena kita gurunya juga dalam jumlah yang banyak gitu kan, jadi kadang kita terkendala pada saat jadwal kita pelajaran. Itu yang pertama dari segi sarprasnya. Kemudian kalau di dalam kelasnya, karena saya belum menggunakan berdiferensi ya, jadi saya belum mengembangkan proses belajar itu dengan cara dengan metode berdiferensiasi gitu. Jadi saya masih benar-benar menggunakan peserta didik itu saya anggap sama. Gitu. Kemampuannya saya anggap sama, sehingga terkadang memang ketika ada motivasi yang meningkat, ada beberapa 1-2 lah Bu ya. Tapi kan tidak seperti sebelumnya yang anak-anak kadang tidur atau sibuk mainan HP gitu. Tapi tetap di dalam kelas itu 1-2 peserta didik itu ada. Yang memang belum
aktif atau sifatnya masih pasif. Nah itu juga kita kan belum tahu, saya juga belum mengembangkan apakah memang ada faktor dari luar atau dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Gitu. Kalau sementara hambatannya seperti itu. Kalau yang lain sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Pemahaman peserta didik tentang materi juga sangat-sangat luar biasa, lebih dimudahkan intinya. Oh ya, jadi memang ya kalau kendala memang jadwal, sapras, itu memang kita tetap hubungannya dengan pihak sekolah ya Bu ya, dan kita harus aktif juga ya Bu ya. Jadi dari dengan cara pembelajaran yang belum berdiferensiasi gitu. Tapi menurut Bu Diah, hal itu mengapa terjadi, contohnya kayak yang sapras atau belum yang berdiferensiasi itu bagaimana? Kalau misalnya permasalahan alat, mungkin ketersediaan ya dari sekolah ya Ibu ya, karena kan memang kita setiap sekolah itu kan juga punya kemampuannya sendiri. Nah, mungkin ketersediaan yang memang masih terbatas dari pihak sekolah gitu ya, dengan jumlah guru yang besar saya bilang tadi. Kemudian kalau misalnya dari siswanya sendiri, kebanyakan karena kita sekolahnya SMK ya, dengan latar belakang keluarga, kemudian karakter peserta didik yang berbeda-beda, apalagi sekolah kita kan sekolah daerah pinggiran ya, maksudnya kan perbatasan, itu kan banyak sekali yang masalah konflik dan lain sebagainya, itu yang secara tidak langsung itu sangat-sangat berpengaruh Bu di dalam kelas gitu. Jadi itu juga kadang kan kita sebagai guru kan nggak hanya sekedar menyampaikan, saya menyampaikan materi tentang proklamasi gitu kan, tapi kan kita lebih pendekatan secara psikologis juga dengan anak. Bagaimana, kenapa kok kamu ngantuk, kenapa tadi malah, secara simpelnya pertanyaan seperti itu pasti selalu kita ungkapkan kepada peserta didik. Nah itu mungkin ada faktor dari misalnya membantu orang tua untuk mencari nafkah, atau masalah pribadi dari peserta didik itu sendiri yang nanti tidak bisa dia ungkapkan dengan siapapun, yang akhirnya nanti berdampak ke hasil belajar dan aktivitas belajar di dalam kelas. Jadi juga pengaruh dari luar gitu ya Bu Diah ya, maksudnya ya Bu Diah, dari masalah atau hambatan yang dihadapi itu adakah solusi-solusi yang menurut Bu Diah itu bisa efektif dalam, misalnya karena masalah itu ada 1-2 siswa yang kurang termotivasi, jadi apakah Bu Diah punya kayak solusi lain gitu? Kalau solusi lain sejauh ini sih mungkin kita menggunakan pendekatan ya Ibu ya. Jadi karena kan peserta didik itu juga karakternya yang berbeda, minat terutama ya minat belajar peserta, karena ada peserta didik yang suka matematika tapi nggak suka sejarah, ada yang suka sekali dengan sejarah tapi nggak suka bahasa Inggris, itu kan ada. Nah itu jadi salah satu tugasnya kita, bagaimana caranya kita untuk, makanya saya tadi bilang Bu Tita, saya itu belum menggunakan belajar secara berdiferensiasi itu untuk membedakan, oh ini minatnya peserta didik ini begini, peserta didik yang satu, yang kelompok satu yang ini begini gitu. Nah mungkin kedepannya bisa menggunakan cara itu, menurut saya begitu. Jadi kita mulai browsing membuat caranya penggebrakan gitu ya dengan berdiferensiasi itu. Karena kalau saya rasa juga kan di dalam kelas kemudian benar-benar 100% sepertinya kan kayaknya secara teori ya mungkin, tapi kalau 80 ke atas, 90% ke atas, insya Allah alhamdulillah dengan menggunakan yang langkah yang sudah saya lakukan, alhamdulillah berhasil dengan baik. Alhamdulillah. Berarti bagus sekali ya Bu ya rencana kedepannya, yaitu nanti kita melakukan berbagai motivasi dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih dari solusi hambatan itu. Apakah nanti menurut Bu Diah kapan dilaksanakannya? Kalau dilaksanakan karena ini semester hampir berakhir ya. Iya, mau tes ya ini. Biasanya kan kita perangkat juga sudah jadi. Jadi untuk pembaharuan itu kan bukan hanya sekedar kita gimana cara mengajar di kelas, tapi dimulai dari langkah kita membuat perangkat pembelajaran itu, terutama di modul ya. Kita mengembangkan, kalau misalnya tadi saya pengen menerapkan berdiferensiasi, berarti kan saya harus menyiapkan juga di dalam perangkat saya itu sudah ada seperti itu. Nah, rencananya ini akan dimulai di tahun ajaran yang baru Ibu. Berarti memang wajar ya Bu ya, karena ini juga mau tes, kita tetap harus ada rencana biar actionnya itu berhasil gitu ya Bu ya. Benar sekali.
Jadi menurut Bu Diah dari yang akan dilaksanakannya itu semoga berhasil ya Bu Diah ya. Menurut Bu Diah, adakah yang nanti ikut berperan misalnya kolaborasi dengan siapa, dengan teman atau apa itu yang berperan dalam perubahan metode mengajar ini atau pendekatan ini? Dengan siapa Banyak aja? sekali sih Bu sebenarnya. Iya. Terutama dengan teman sejawat ya saya kan, kalau guru sejarah itu kan ada 2 di sekolah ini, otomatis kan saya dengan Bu Devi guru sejarah yang satunya itu kan juga bisa berkolaborasi. Pertama ini kan kita satu mapel, kemudian juga tidak lupa pasti akan melibatkan teman-teman lain dari mapel yang lain juga, karena kan sebenarnya kalau untuk perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, komponen-komponen itu kan sebenarnya semua sama. Hanya nanti pengembangannya kan di materi, bagaimana penilaiannya, lembar kerja peserta didik gitu. Jadi tetap tidak mungkin saya bisa membuat ini sendiri tanpa saya berkonsultasi atau bergabung atau terlibat dengan teman-teman yang lain. Ya memang ya Bu, yang sekarang itu kolaborasi sangat penting ya Bu, karena harmoni itu akan menghasilkan sesuatu yang indah ya. Oke, baik. Dan jadi sejauh ini apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil ya Bu ya. Jadi dari semua rencana hambatan itu sudah dilakukan pembaharuan dengan rencana kedepannya. Adakah masih ada kesulitan atau apapun untuk ditanyakan kepada saya? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kesulitan ya Bu ya, sudah bisa menjalankan. Kalau kemarin mungkin pengembangan satu model dengan model yang lain dengan berbeda kurikulum itu kan tetap berbeda, ada perbedaannya tapi ya itu tadi guru tidak hanya peserta didik yang kita minta untuk berinteraksi, tetapi juga harus interaksi yang banyak gitu ya. Update ya, cari informasi pokoknya kita nggak boleh hanya scroll TikTok, kita saling informasi lah, ngobrol sama teman, saya ngobrol sama Miss Tita ya nggak cuma Sophie dan gitu ya. Memang semuanya harus seiring berjalannya waktu harus update. Itu. Jadi intinya observasi kemarin alhamdulillah sudah lancar dan hambatan itu sudah ditemukan solusinya ya Pia. Alhamdulillah. Ya. Begitulah kita percakapan pasca observasinya Pia. Jadi sudah rencana tindak lanjutnya sudah dipaparkan sama Bu Dia, semoga berjalan. Yang saya tunggu nanti kabar selanjutnya, tindak lanjutnya itu akan berhasil apa enggak. Nanti kita bisa berbincang-bincang ya Bu Dia ya. Alhamdulillah, demikian percakapan pasca observasi kelas dengan Bu Dia. Semoga kedepannya rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran diferensiasi Bu Dia berjalan lancar dan motivasi siswa akan lebih meningkat serta keaktifannya. Terima kasih.